saya konsep kembali, itulah yang saya hafal, saya ulang-ulang. Baik deh itu saya mau masak, mau pergi kerja, kadang-kadang catat-catatan itu saya kopek, iya kopek-kopek di sini, nanti sampai duduk ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Saitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Saitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Nah untuk video kali ini mungkin video yang sangat menarik ya, karena setelah hasil pengumuman UKOM kemarin yang cukup lama keluar, banyak teman-teman yang mungkin yang nggak kompeten, banyak juga yang hampir menangis-nangis gitu ya, keluhan-keluhannya, banyak yang sampai putus asa gitu ya. Tapi alhamdulillah, semoga kali ini dengan Ibu Ani nanti yang mau sharing-sharing terkait gimana sih kok Bu Ani bisa kompeten gitu ya, walaupun bisa dibilang usianya sudah lanjut usia gitu kan, tapi masih semangat terus mau belajar ya. Sekarang kita berkenalan dulu dengan Ibu Ani, ya kan Bu? Nama saya Bu Safriani Ginting, bekerja di Puskesmas Selesai, usia 54 tahun. Berapa tahun lagi Bu berarti mau pensiun ya? Pensiun 6 tahun lagi lah. 6 tahun lagi. Nah kemarin itu Ibu ikut ujian kompetensi yang keberapa Bu? Yang kedua kali. Yang kedua kali, berarti sempat sekali ikut ujian, nggak lolos ya, nggak kompeten. Lalu kemudian alhamdulillah kali ini lulus Bu ya. Jadi Bu kemarin waktu pas ujian kompetensi Bu bimbel ya? Iya. Nah bimbel. Kemudian pasti kan setelah dari bimbel itu kan udah punya trik-trik sendiri untuk belajarnya. Udah ada dari Ibu sendiri. Kalau untuk cara belajar Ibu sendiri pada saat ujian kemarin, persiapannya itu gimana Bu? Persiapannya kan kita ikut bimbel sama di Aitri lah. Jadi yang saya pegang di situ itu materi dari yang diajarkan dan yang akan mau diujiankan. Jadi saya hanya berfokus pada materi, dan saya apa yang dibimbing sama di Aitri itu saya konsep kembali, itulah yang saya hafal, saya ulang-ulang. Baik deh itu saya mau masak, mau pergi kerja, kadang-kadang catat-catatan itu saya kopek, iya kopek-kopek di sini, nanti sampai duduk ulang. Nah, baru nanti udah siap nanti dihafal materi-materinya, baru soal dibahas ya insya Allah ya masuk di situ gitu. Karena kalau nggak kita tahu materinya, apapun pertanyaannya itu sulit kita menjawabnya. Jadi yang kita perlu tahu materinya dulu, kata kunci apa yang Adik Aitri bilang waktu itu jadi pegangan sama Ibu. Karena yang pertama itu kan Ibu kan nggak tahu. Yang penting jawabannya nanti yang ini nggak ngerti apa tujuan daripada pertanyaan itu pun nggak ngerti. Iya. Gitu. Memang kita pada saat menjawab soal itu kan memang harus punya trik sendiri. Misalnya contohnya ya Bu ya, dari cara membaca itu juga salah satu trik ya kan Bu. Mungkin yang dulunya sebelum bimbel Ibu ya bacanya asal gitu ya. Tapi kan setelah udah bimbel, udah tahu nih trik yang harus dibaca itu ternyata ini gitu, dan nggak semua harus dibaca. Itu mungkin salah satu triknya kan Bu. Kalau untuk tips Ibu, Aitri benar-benar salut ya sama Bu Ani, karena semangat belajarnya itu dibandingkan sama anak-anak yang reguler pada saat waktu bimbel itu memang lebih semangat gitu ya kan. Bahkan pokoknya nggak mau ketinggalan lah gitu. Jadi kalau tips dari Bu sendiri supaya bisa lolos itu gimana Bu? Triknya itu yang paling utama, yang dari yang penting saya isi dulu semua. Jawaban tuh saya isi,
Tidak ada saya tinggalkan satu pun. Berarti walaupun soalnya sulit, ibu nggak lompat dulu. Ya? Enggak saya lompat. Saya isi dulu semuanya. Ada sisa waktu tadi baru saya ulang lagi. Oh tadi dari nomor sekian, aku ada yang nggak yakin jawabannya. Itu saya buka lagi. Yang ragu-ragu. Yang saya ragu-ragu karena saya kan nggak pandai komputer, nggak pandai gini, nggak pandai gini, nggak pandai mecet pun nggak pandai, mata aja udah baca aja itu udah nggak bisa. Jadi prinsip saya harus mengisi. Nanti ada sisa waktu saya ulang lagi. Kemarin ibu pas ujian sisa waktu berapa menit lagi? 15. Lumayan banyak. 15 menit. Berarti ibu sempat ngulang-ngulang lagi. Ulang-ulang, buka lagi dari awal lagi gitu. Kalau yang pertama dulu kan saya nggak pandai, nggak sampai 180 soal mau balik ke nomor 1 nggak pandai. Jadi ini dah agak bisa ya, jadi ya mungkin gitulah, mungkin semangat ya ikut semangat cara DI3 ngasihkan ke itu tadi. Ibu perhatikan semuanya, oh gini caranya, oh gini. Tapi kemarin ibu sempat ini juga kan Bu, udah iya, sekali itu udah nggak mau lagi. Udah nggak mau kemarin. Nggak mau Semangatin. Anak adik-adik inilah yang muda-muda nih, ayolah Kak, ayolah katanya gitu. Saya udahlah kalian aja lah, aku nggak usah lagi lah, mata aku pun nggak bisa, nengok komputer pun nggak bisa, baca pun udah nggak sanggup, otak pun udah nggak sanggup. Rupanya setelah semangat dari adik-adik saya hargain lah, saya menghargai orang ini, menghargai saya sebagai kakaknya. Udah coba lagi lah, rupanya setelah ikut, oh ini rupanya. Insya Allah saya dengan belajar, apapun dibilang belajar, nggak bisa nggak pasti belajar, usaha kan Bu, doa juga pasti ya. Iya, mohon kita sama Allah. Tangan ini kita nanti nggak salah itunya, bismillah itu jangan lupa itu. Iya Bu ya. Kemudian kan Bu, ada nggak pesan-pesan nih untuk teman-teman sekalian atau adik sekalian yang mungkin sampai kemarin tuh Aitri sempat dapat yang sampai nangis gitu loh Bu, karena nggak kompeten, udah yang keberapa kalinya gitu. Bahkan mungkin ada juga yang bilang, bisa nggak sih hukum ini dibayar aja gitu atau apa gitu ya kan Bu. Mungkin kalau menurut Aitri sendiri gitu ya, ujian kompetensi kan memang nggak bisa ya, kita yang lurus-lurus aja lah gitu kan Bu. Jangan pernah berharap dengan orang lain atau yang mau dibayar, mau ini mau itu, yang adanya kita rugi gitu ya kan Bu. Kan nggak ada salahnya juga sih sebenarnya kita itu belajar. Iya kan, belajar itu sepanjang hayat ya Bu ya. Belajar terus gitu. Jadi kan sempat banyak yang putus asa. Gimana Bu, coba kasih motivasi ke adik-adik yang muda-muda supaya semangatnya bangkit lagi gitu Bu. Ya, kalau Ibu cuma sarankan semangat satu, kemudian jangan lepas baca buku. Nah, diulang-ulang bukunya seperti yang saya bilang tadi, mata Ibu pun udah nggak bisa, semangat kita, karena ilmu kita ini tidak pernah ada kendor, memang harus maju. Karena semakin lama macam gini lagi lah, peraturan tuh bukan semakin mundur, semakin maju terus. Jadi susah ya Bu. Semakin susah. Jadi dituntut lah adik-adik semuanya yang masih muda tuh, semangat lah nak, semangat kalian, ikutin yang les-les ini apa kata pembimbing kita, ikutin. Seperti hal manajemen tuh ada berapa dia, gaya kepemimpinan, metode itu ada berapa, gaya kepemimpinan tuh apa, itu harus kita hafal dulu. Jangan kita menghafal jawaban, oh nanti ini jawabannya ini, boleh seperti, tapi tetap kita harus pegang kata kunci. Kata kunci itu tadi aja yang mau kita pegang. Kalau itu gak kita pegang, gak kita hafal, sulit memang. Karena soal itu nggak akan ada yang sama ya Bu ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kita udah tahu trik kata kunci udah dapat ini. Soalnya kayak manapun bisa dibolak-balik mau diapain bisa. Nah, ya seperti hanya yang Ibu alami selama ini yang dikasih Aitri pun nggak semuanya keluar. Ada dia yang bahasa yang lain ya, nggak mungkin lah semuanya sama soalnya ya kan. Pasti tetap orang tuh
ada di putarnya lagi, dicarinya lagi yang lain. Karena ini kalau yang itu waktu itu untuk E3 aja ada 8, yang sekarang ini cuma E3-nya itu cuma 3 dia. Nah, jadi ditambahnya dengan yang lain yang sudah dia rasa, oh ya udah apa, dibongkar lagi deh. Makanya jangan malas membuka buku, rajinlah membuka buku. Apalagi mau ujian kompeten ini tadi kan harus, karena seminggu aja nggak kita baca ini lupa ya Bu. Lupa. Apalagi kalau udah lanjut usia gini Bu. Waduh. Mau ingat anak, mau masak, mau ini, mau kerja ya kan Bu. Hasil yang ibu peroleh pulang dari rumah Aitri, sakit perut, kepala stres, BAB, iya, sampai opname paginya. Iya, langsung opname. Kami itu ada berapa orang kami itu? Ya? Pertama ibu yang opname karena udah BAB-nya itu udah bukan lagi apa, udah stres, udah sebetulnya bahagia, udah selesai, udahlah lulus, alhamdulillah, enggak pernah, alhamdulillah ya Allah, yang penting aku udah berusaha. Sakit pula lagi. Opname 4 hari, hampir 1 hari 1 malam tuh BAB itu hampir 100 kali, hampir 100 kali itu. Tapi alhamdulillah lah, nak semangat. Itulah semangat kita, jangan lupa kita baca. Dimanapun kita duduk, ambillah untuk persiapan UKOM soal-soal ini kita bahas, tapi kita harus tetap tahu kata kunci dari apa namanya judul yang mau diinikan. Pokoknya manajemen itu macam mana dia, itu harus hafal kita. Itu nanti di I3 nanti dikasih itu nanti semuanya itu. Jadi kalau seingat ibu kemarin soal-soal ujian kompetensi yang masih ibu ingat aja lah gitu, yang banyak muncul kemarin di ujian apa aja Bu? Etika itu tetap itu saya rasa ya. Etika, kemudian manajemen kepemimpinan ini, gaya-gaya kepemimpinan ini, itu GCS apa tuh, tingkat kesadaran. Nah, tingkat kesadaran itu saya rasa nggak pernah tuh. Kalau tetesan itu paling ada tetesan, ada lah itu. Udah gitu ini apa yang kita ke lapangan itu counseling ya, jiwa. Nah itu jiwa banyak kali itu keluar. Yang SP-nya itu harus kita hafal tuh SP-nya itu. Jangan tentang jiwanya itu yang ada 7 itu tadi aja, jangan yang itu aja, tapi SP yang ini setiap iya apa, kalau dia bunuh diri itu SP-nya apa yang dia di situ paling yang ditukar. Kita harus hafal, kalau nggak bingung kita. Di jiwa itu satu banyak kali itu memang. Yang itulah saya ingat. Mungkin Bu ada lagi yang pengen disampaikan untuk adik-adik? Semangat. Apa bilang? Kalian generasi muda untuk kita PPNI kita yang perawat ini harus ini. Satu lagi, jangan tentang PPNI, kita lupa dengan kebidanan. Kebidanan itu banyak itu nanti. Kala-kala itu ada keluar. Nah, kala satu, iya itu kala tentang bayi itu. Kalau bayi itu dia yang rangsangan pada bayi itu ada itu keluar berapa tuh 5 atau semalam yang keluar semalam Moro yang keluar semalam itu. Itu GCS itu pun itu tadi dia ada tuh kalau somnolen tuh apa dia artinya, bagaimana dia gitu. Nah, itu keluar itu apa cairan tuh apa infus. Cara infus, NGT, kolostomi itu yang dari situ perawatan itu ada, itulah. Tahun semalam pun itu keluar, yang itu tadi itu keluar. Itu dia. Hanya itu aja lah, semangat berdoa kita sama Allah, sehat-sehat, jaga kesehatan. Jangan situ mau ujian baru belajar. Jangan. Jadi persiapannya sebulan sebelum mau ujian udah apalah persiapan. Tapi nggak pun sebulan lah. Dari sekarang pun bulan 3 kita rencanakan. Iya, Bu. Nah, bulan 3 ini udah bulan 12. Dari sekarang sudah bisa buka-buka. Nanti kalau ikut les, kita sudah bisa masuk, baru kita tinggal bahas soal udah aman insyaallah. Ngulang-ngulang lagi. Tinggal itu tadi panduan dari pembimbing kita lah. Oh, ini gini. Oh, iya, udah enak udah kayak gitu. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikannya. Semangat intinya untuk teman-teman sekalian mungkin yang belum kompeten, terus semangat, jangan putus asa ya kan. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi bagi teman-teman sekalian tetap semangat,
belajarnya terus. Mungkin kalau misalnya aku udah belajar loh, udah kayak mana lagi belajarku ini, tapi mungkin ada kesalahan, misalnya bukan dari diri kita, mungkin di bagian komputernya mungkin ada ya beberapa masalah, kadang ada juga terjadi di situ, atau mungkin kitanya yang kurang fokus. Atau mungkin kitanya udah usaha tapi mungkin kita nggak berdoa, bisa jadi kan gitu. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat. Terima kasih Ibu Hani yang sudah mau meluangkan waktunya, yang sudah mau memberikan semangat buat teman-teman sekalian. Terima kasih juga buat teman-teman. Ditunggu video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.